Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Suaraku jelas ya? Kedengeran Nggak kriuk-kriuk gitu kan? Nggak noise enggak gitu? Ya. enggak Ya, jadi malam ini kita bikin agenda dadakan, tapi agenda dadakan yang pengen bikin malam minggu kita tuh produktif. Dan berhubung kali ini narasumber kita dari MED again. Jadi aku ya udah pikiran aja ya udahlah kita bikin MED corner aja deh, soalnya kita sering banget nih kayaknya bikin agenda gitu. And then pas banget sih topiknya itu bisa relate sama kita yang rata-rata ya emang kita guru atau calon-calon guru atau emang pendidik dan kita sendiri juga student, yaitu temanya malam ini adalah tentang visible thinking routine. Nah, narasumber kali ini adalah dengan Ibu Dian. Ibu Dian ini adalah seorang guru yang mengajar di kurikulum IB dan mengajarnya itu untuk primary year gitu. Nah, beliau ini akan sharing nih tentang apa sih visible thinking routine, terus kok thinking bisa visible gitu. Terus kok harus rutin-rutin segala, apaan sih nih? Nah, ini tuh yang nanti bakal dijelasin sama Dian. Oke, Dian boleh start mulai. Thank you, Wang. Selamat malam semuanya. Good evening. Kayaknya aku akan switch bahasa Indonesia atau bahasa Inggris karena semua di prepare-nya itu dalam bahasa Inggris dan aku dapatnya pun dalam bahasa Inggris. Jadi please bear with me. Bukan maksudnya mau menyombong bagaimana, cuman memang ada hal yang susah untuk ditranslate begitu saja. Jadi aku share screen dulu. Jadi udah kelihatan ya, Wak ya? Slideshow-nya. Oke. Jadi sebenarnya ini making thinking visible itu kenalin dulu, nama saya Dian Natalia Lestari. Saya masuk ke MED barengan sama Wawa, ketemu study buddy. So my background, I've been teaching for the past 12 years, but mostly all in primary level across grade 1 until grade 6. And I also worked as a coordinator before. So I just, this is not me teaching youth. It's just like sharing, because most of you probably know this one before. So we learn together and we learn together and we learn from each other. So making thinking visible. Disclaimer dulu. So disclaimer. This sharing session is heavily inspired by sharing sessions shared by teachers from Binus School Simpruk, which is not the school where I'm working at, during PYP Junior Teacher Conference. So if you work in a PYP school, you will have this chance to attend a sharing session by different teachers from different schools where we can learn, we can share best practices, and I feel blessed by them. And this is very useful for teacher as learner and for teacher as teacher, because teacher must learn before they can teach, right? So this making thinking visible is actually the content of the one that I will present is from the book Making Thinking Visible, How to Promote Engagement, Understanding, and Independence for All Learners, by Ron Richard, Mark Church, and Karen Morrison. And also from Project Zero at Harvard Graduate School of Education. So why visible thinking? We cannot ignore that in reality, our education system is still towards this test. Either you succeed the test, like pass the test, or you fail the test. Tapi kita sama-sama belajar di ini ya, di Yo People juga gitu kan. Learning is not about just passing the test. Learning is about you think, you understand, you think, and then you inquire more and learn more.
So this is about the change where the school or any education system become the place of intellectual stimulation. Karena untuk visible thinking, to make us think, pasti biasanya ada stimuli, ada katalisatornya yang membuat kita berpikir. Apapun itu, either yang lucu, either yang serius gitu. So where learning is viewed not in test scores, but the development of individuals who can think. After think, they can plan, they can create, they can question, and engage independently as learners. So the long-standing goals for of the visible thinking approach is to deepening learning in the content area and fostering thinking skills and dispositions. Berat ya gitu. This is about thinking about thinking. You need to understand what you think. You need to know what you think, how you think, everything about what you think gitu kan. So why visible thinking? Pertama tahu soal ini pun kayak apa ya? Ini maksudnya buat apa gitu. Sebenarnya as simple as kita semua tahu mind map. Kita dari mungkin awal-awalnya bentuknya yang kita tahu hanya mind map. Tapi kalau setelah ditelaah lagi mind map itu sangat general. Kalau visible thinking routines ini sangat spesifik. Nah, spesifikasinya di mana itu yang akan kita lihat sama-sama dan kita coba bareng-bareng ya. So, we start from tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. So, I really hope that you can be involved in the discussion using the chat. Mungkin nanti Wawa bisa ikut bantu lihat chatnya, Wak. Jadi, so let's get involved, and I hope we can learn. And then, if you have any experience, you also can share with us here. Jadi, sebelum itu kita ada brain breaks dulu. Pardon me, I'm a primary one teacher, and I love this a lot because why? These brain breaks actually help us to focus and help us to get ready. The video that I will show you, it's very childish ya. Emang buat children, tapi if you can follow along, you will feel good with your body because this is a simple exercise, sit and stretch. Okay, yuk mari kita exercise dulu sebentar. Hello everyone. Today we're going to sit and stretch by doing some seated yoga. So find yourself a chair to sit in and come to sit, if you can, at the front of it so that your back's nice and straight. Make sure you've got some space around you and your feet are flat on the ground. Bring your hands onto your lap. Right, let's begin by warming up our necks. Looking over one shoulder, looking over the other. Looking over one shoulder and looking over the other. Bring your head back to the center and now tick your head one way and tock it the other. Tick it and tock it. This time keep it over this side and take your hand up and over your head so that it rests a little bit on your ear. You don't need to press too hard, just let it sit there, just to add a little bit of weight and help your neck stretch a little bit more. Lovely. Lower your hand all the way down and then come over to the other side. Take your hand up and over, placing it on your ear, just to give it that little bit of extra weight so that you can enjoy that stretch down your neck. Nice. Release your arm and now slowly drop your chin to your chest. Roll your head all the way around one way and all the way around the other way. Nice. And come back to the center. Now our necks are warm, let's do our shoulders.
We roll our shoulders round and round. Lift them up and put them down. Lift up one, lift up two, put down one, put down two. Going up, up, down, down, up, up, down, down, up, down, up, down. Wiggle, 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 wiggle. Lovely. Now our shoulders are all warm. Now, let's pretend that we've got a backpack on and we need to get something out. So we reach up one of our arms and we drop it down towards our back. We can't quite reach it, so we take our other arm up and over the top to press our elbow down so that we can get in there a bit further. No good. So we lower our arms all the way down. Let's try with the other side. Reach your other arm up and drop it down into your back. Take your other arm up and over and press your elbow down. Try and keep your neck nice and long. That's it. Oh, we've got it. We bring it out. Oh, it's a beach ball, but it's a little bit deflated. Needs to be blown up. We cup our hands around our mouth and we blow our beach ball all the way up. Wow, this was a bigger beach ball than I thought. It's starting to float up into the sky. We tether it to our chair. Now it can carry us up. We're flying. Let's have a look over the sides, everyone. Sitting up nice and tall. Twist yourself round one way, and if you've got an arm on your chair, you can hold your arm. Otherwise, take hold of the back of your chair. Sit up tall and twist and have a look. Keep your feet flat on the ground. Look, over there. We can see our house and our family. Let's give them a wave. Hi, house. Hi, family. Now, come back to the middle. Let's have a look on the other side. Sit up nice and tall and then twist yourself all the way round to maybe hold the back of your chair. That's it. Keep your feet planted and have a look. Look, there's our school, our friends and the park. Give them a wave. Hi, everybody. Brilliant. We turn back to the front. Now, let's look through our cosminoculars and see where we're going. Joining your thumbs and fingers together, have a look through. Wow, we can see a bright horizon. The sun and the sky, the clouds. It's beautiful. Now, lowering your cosminoculars down, I wonder if we can do the crazy cosminocular face mask. Let's try. Bring your fingers up again, joining your thumbs and fingers together. Now take these 3 fingers and put them under your jaw, bringing your pinky finger to where your cheek meets your jaw. Now lift your elbows and lift up your cosminocular holes so that you can see through them the upside down way. Yes, we're wearing our cosminocular face mask. And the future is bright. Amazing. Lowering your arms all the way down. We crisscross our fingers and we lift them up and back behind our heads. We lean back in our chair and we close our eyes as our chair floats us up into the sky. We feel so peaceful and clear, ready to take this lovely peaceful feeling into the next thing we're doing. We've landed. Coming up to sit again, everyone. We're here and we're feeling fresh and ready. Well done, everyone. Okay, thank you for joining us. Yeah, it's sometimes we feel it's funny, but that's life being a teacher. Yeah. Interesting. Refreshing, miss. Yeah, if you did not stretch a lot, you will feel your body a bit more comfortable after the stretch. So let's continue with this our material today. So our objectives for this meeting. So we are learning about thinking move and thinking routine. And we are learning to identify and use the different thinking move. We will learn how to identify and use the thinking routines as tools to show our thinking in different ways. And communicate ideas effectively.
And we are learning to be thinker and reflective. So learning is a product of thinking, but sometimes it's hard to see what we think, right? Even sometimes it's hard for us to deliver what we think. Buat ngasih tahu orang lain tuh apa yang kita pikirin tuh kayaknya kadang susah. So this is about the visual thinking, making thinking visible. It means we have to pour our thinking, our thoughts into something that is visible, which is writing. Nah, so thinking routines. What is thinking routines actually? So thinking, it is use of the mind to form thoughts, to reason, to make connections, to consider perspective, and etc. Statement ini adalah yang nantinya akan sangat berelasi dengan yang namanya thinking moves. Thinking moves itu apa? Itu adalah drive-nya. Buat kita tuh berpikir motivasinya apa sih? Kita berpikir apakah hanya untuk mencari mendapatkan ide yang baru? Apakah kita berpikir untuk mencari alasan? Karena mau cari alasan itu harus mikir ya, gitu kan? Nggak bisa, kalau cari alasan nggak dipikir dulu, alasannya nanti nggak masuk akal, betul ya? Lalu to make connection between what we know and what do things that we know, is there any connection? Or to consider perspective. This is to consider perspective, karena harus bisa apalagi kalau kita studi lebih lanjut untuk S2, studi lanjut S1, kita itu kayak diekspos ke social situation yang lebih luas ya, gitu kan ya, dimana kita harus bisa mencoba memahami perspektif orang lain yang berbeda, standpoint-nya dari kita gitu. Ketika kita melihat, kalau misalnya contohnya aja seperti ini, ketika saya kasih lihat ini ke teman-teman semua, yang teman-teman lihat itu apa sih? Mungkin yang teman-teman lihat itu garis tangan saya, betul ya? Tapi kalau saya lihat dari perspektif saya lihat itu kuku saya. Tapi ini satu hal yang sama gitu. Cuma kita melihatnya dari sisi yang berbeda aja. Dan ini sama, ini satu tangan yang sama, tapi ketika kita lihat dari sisi yang berbeda, terlihatnya berbeda. Dan pemahaman tiap orang itu bisa berbeda tergantung dari mana mereka melihatnya. So, that's thinking. What about the routine? So, routine is a pattern of behavior adopted for a particular circumstance. Pattern for particular circumstance. Karena yang kita lakukan ketika keadaan kita menghadapi keadaan yang berbeda pasti akan berbeda juga kan ya, gitu. Nggak mungkin sama gitu. Kalau misalnya orang nuangin air panas ke kita, masakah kita hanya akan diam saja? Pasti kita akan melakukan sesuatu. So that's a routine, ya. And then rehearse sets of movements or action that make up a performance. Tapi yang saya coba bold di situ ada pattern and rehearse. Itu rutin itu pengulangan. Jadi memang tidak bisa hanya sekali saja dikerjakan dan mengerti, karena pada kenyataannya ini harus berulang kali gitu. So thinking routine is a tool used over and over again. We need repetition to understand how to use this. In the classroom that supports specific thinking moves. Thinking routine is structure. Jadi enggak general. Dia punya tujuannya sendiri-sendiri untuk satu thinking routine yang satu dengan thinking routine yang lain bisa jadi dia punya struktur yang berbeda karena tujuannya berbeda. And then pattern of behavior adopted to help one use the mind to form thoughts, reason, or reflect. Jadi tujuannya juga bisa buat kita mendapatkan ide baru, buat kita mendapatkan alasannya, atau buat kita refleksi. What we've done so far, what I've done so far, what I'm thinking so far,
sometimes we also need to challenge what we think, right? Ya karena yang itu tadi perspektif orang tuh bisa beda-beda gitu. We cannot just insist that this is the truth and this is my truth and it applies for everybody. It does not work that way in real life. So that's thinking routine. Nah, thinking moves lead to understanding. Ini yang tadi aku sebutin, thinking moves itu kayak tujuannya. Tujuannya kalau misalnya yang tadi making visible thinking itu mind map itu visible thinking nggak sih? Visible, karena semua orang bisa lihat apa yang kita pikirin, kita tuangin lewat mind map, lewat tulisan. Kalau mind map kan hanya bentuknya hanya keyword aja, betul ya, dan itu sangat general. Kalau tulisan buat orang yang rajin baca, mau dibaca satu-satu, tapi kalau enggak ya ada yang mungkin akan keskip. So thinking moves lead to understanding. Thinking moves ini adalah drive force-nya for any thinking routines. Kita akan lihat satu-satu. Saya cuma siapin beberapa sampel, nggak semua. Tapi yang harus kita perhatikan adalah ini. Decide on the thinking moves. Tujuannya kita tuh mau apa sih? Apakah mencari alasan, apakah mencari koneksi, apakah melihat perspektif yang lain, apakah untuk refleksi, itu thinking moves-nya. Setelah kita tahu kita mau cari apa dari pikiran kita yang banyak dan berkelana ini, baru kita tentukan thinking routines yang mau kita pakai. Jadi seperti itu. Nah, menurut bukunya Making Thinking Visible, ada 8 thinking moves, ada 8. 1, different viewpoints. What's the question? The driving question is what's another angle on this? Kedua, reasons with evidence. Why do you think so? 3, make connections. How does this fit? 4, capture the heart and form conclusion. What's at the core or the center of this? Maksudnya intinya tuh apa sih gitu. Dan uncover complexity. What lies beneath the surface of this? It means like there's something deeper. Kita mau berpikir lebih dalam lagi, lebih kompleks lagi. Wondering what I'm curious about. What do we want to know more? And then build explanation. What's really going on here? Like making reasons, build explanation and reasons with evidence might overlap a bit, but again. Build explanation, what's really going on here? I think like here, the structure or the order or the sequence there. And then describe what's there. What do you notice? What do you see and notice? Nah, 8 thinking moves ini adalah driving-nya kita. Kita tuh mau berpikir untuk apa sih? That's the thinking move. Why do we need to think? Kenapa kita harus berpikir? Apa yang mau kita gali dari pikiran kita? That's the thinking moves. So let's try into practice. Sorry. So this is the first thinking routines that we are going to try together. So I will need you to participate in the chat. This is called word, phrase, sentence. So, word, phrase, sentence, what is that? Word is write a word that captured your attention or struck as powerful. 2, write a phrase that moved, engaged, or provoked you. 3, write a sentence that was meaningful to you that you felt captures the core idea of the video. So after this, I will show you a video. You might see this video before. You might not see this video before, but the word, the phrase, and the sentence, should it connected? It's not necessarily so. Nggak harus yang wordnya nyambung sama phrase-nya, nyambung sama sentence-nya, bisa enggak? Bisa berbeda-beda. So it's word, phrase, sentence. Sudah tahu kan ya, word itu cuma satu kata, phrase itu gabungan kata tapi bukan kalimat, dan sentence itu kalimat. Lengkap ya, ada subjek, predikat, objeknya. Nah, akan
videonya cepat. Videonya itu mungkin teman-teman udah pernah lihat sebelumnya. Ada yang pernah lihat video ini? Nonton video ini? Ya, ya. Jadi kita lihat sama-sama dan boleh siapin catatan di kertas dulu atau langsung tulis di chat. Karena ini monolog ya, speech, dan cukup cepat orangnya ngomong walaupun ada sisinya. Jadi kita akan catat sama-sama dan kita akan coba gali sama-sama. Ini thinking routines, tapi thinking moves-nya itu apa sih untuk si word, phrase, and sentence ini? Okay, let's play. Albert Einstein once said, everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish? Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest, teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury,
If we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe, a world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Okay, that's a lot of things to take in. Terlalu banyak ya, dan cepat sekali. That's why word, phrase, sentence. Kalau aku sih dari catatanku sendiri, I also take notes here. Bisa sharing yang didapat word. What is the word? What is the phrase? And what the sentence that you get in the chat? Boleh diketik di chat box. Kalau misalnya malu, boleh juga raise hand atau langsung share. Iya, boleh mic-nya langsung aja. ngomong aja. Silahkan. Pak Dendi unmute. Terus expecting Pak Dendi ngomong. Ada yang mau share? Oke, ada nih. Satu dari Bang Dery. Thomas Dery, setiap siswa punya mimpi dan kemampuan masing-masing. Word-nya apa nih Bang? Phrase-nya apa? Kemudian sentence-nya berarti setiap siswa punya mimpi dan kemampuan masing-masing. Nah, ini kita ambil dari sentence-nya ya. Dari itu bentuknya satu. Nah, oke, dari Mbak Junita. Dari Mbak Junita, dia word-nya genius, phrase-nya intellectually abusive, sentence-nya teachers should earn as much as doctors. Interesting. Dokter akhlak soalnya ya. Dokter akhlak. Kalau dari saya, the word that hits itu ya, close itu difference. Phrase-nya one size fits all. Sentence-nya the world has progressed. Nah, kalau aku word-nya tadi yang ini belum aku ketik di chat box, tapi yang kena tuh ada kata robot tadi. Kemudian ada kata underpaid teacher sama nothing has changed sentence-nya. Nothing has changed. Yes. Ya, nah kalau dari sini kita lihat ya, kita punya pemikiran yang berbeda-beda dan kita punya pemikiran yang berbeda juga tidak berarti salah gitu, karena yang hit to the heart usually kalau kita emotionally attached biasanya akan hit closer to the heart ya, jadi banyak gitu, beda-beda gitu. Ada reasonnya tersendiri kenapa kata-kata atau frase-frase tersebut lebih sounds louder to us than to others. Gitu. Kalau saya, karena saya bekerja di tempat yang menuntut banyak perubahan, makanya itu yang kena di situ. Difference, one size fits all, the world has progress, karena dituntut banget gitu untuk terus gitu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin dari
background yang berbeda, pengalaman yang berbeda, itu bisa jadi berbeda juga yang didapat dari video yang sama. Nah, itu word, phrase, sentence. Nah, sekarang kita akan Albert Einstein once said, everybody. Kita akan lihat thinking moves-nya. Nah, which thinking moves does word, phrase, sentence promote? Nah, kita kan tadi udah coba ya bikin dulu. Kita udah lihat, kita coba bikin si thinking routines-nya. Sekarang yang kita akan gali, sebenarnya yang kita, si word, phrase, sentence itu menggali yang mana sih gitu. Ada yang mau kasih pikiran? Anybody have a thought on this? Kira-kira si word, phrase, sentence ini itu thinking moves-nya apa ya? Aku. Ya, bawa. Kayaknya lebih ke ini ya, ada reason with evidence, terus ada describe what's there. Kayaknya di situ deh yang kena. Why do you think so? Karena emang kalau yang kita lihat sekarang kan, misalnya kenapa wordnya aku pilih, kenapa dapetnya robot? Karena at the end of the day di kelas itu ya udah, kita tuh emang bahkan lebih diem, lebih bergeming dibandingkan robot ya, hanya ya traditional classroom ya, kayak utamanya terutama untuk Indonesian school gitu ya, atau national curriculum gitu. Tapi kemudian kayak misalnya underpaid teacher itu kayak lagi jadi isu yang lagi besar lagi gitu loh, di Twitter viral lagi lah, yang kemarin yang kayak 26 tahun gaji yang nggak dibayar, and it's only like 200,000 sih kalau nggak salah ya sebulannya, dan itu nggak dibayar for many years gitu. Dan itu ngeri banget sih, pas maksudnya kayak sedih aja sih dengar, dan itu terus yang evidence of the day gitu. Kemudian nothing has changed, maksudnya ada sih ya kalau misalnya kita belajar sendiri di people education and context, terus tentang history, sociology, and philosophy gitu ya, ada sih changesnya gitu, ada changesnya, tapi nggak signifikan gitu ya kayaknya untuk terhadap perubahan dari bangsanya sendiri. Dan that describes what's there yang ada saat yang sekarang ini gitu. Kelihatannya aja sih, bikin program kurikulum, perubahan kurikulum tiap tahun ganti kurikulum gitu, but is there any change? Is there any changes at all gitu? Jadi ya itu sih kalau dari aku. Thank you Wak, for sharing your thoughts. Ada lagi nggak yang langsung unmute your microphone and can say your thoughts on this? Menurut kalian itu thinking moves-nya di word, phrase, sentence itu apa sih? Halo. Tuh dari chat. No, first come. Oke, aku dari Pak Dendi. Ini kita bahas word-nya school, phrase-nya school nowadays, sentence-nya a world without no longer pressure. Kayaknya apa ya? Pressure ya. Wondering itu kayaknya. Wondering. Nah, iya. Jadi memang ya Pak Dendi boleh. Oke, ini which thinking? Ya, thinking moves-nya itu buat word, phrase, sentence routines-nya itu yang mana sih menurut Pak Dendi? Kalau saya lebih, I prefer start from ini contohnya ya yang ini. Iya, ini kita nyoba dulu karena kita udah coba thinking routines-nya. Seharusnya ini word, phrase, sentence itu tujuannya buat apa sih sebenarnya? Oke. Kalau saya sih lebih ke make connections. Make connections. Ya. Buat Pak Dendi ya. Ada lagi Pak? Karena bisa lebih dari satu. Oke, thinking moves itu bisa lebih dari satu buat satu thinking routines. Okay, make connection and wonderings. Maybe what am I curious about here, and how does this fit, something like that. Oke, thank you. Nah, kita lihat ya, sebenarnya word, phrase, sentence itu dia itu lebih tujuannya untuk uncover complexity. Karena word itu cuma satu, tapi kalau kita lihat satu kata itu dalam konteks video ini, satu kata itu dengan konteks video yang lain itu bisa berbeda. There are things that lies beneath the surface. Ya, makanya the word, phrase, sentence. Lalu thinking moves yang kedua adalah capture the heart and form conclusions. Maksudnya sih apa sih video ini tuh? Maksudnya apa gitu yang kita tangkap? Jadi gini,
thinking routines, word phrase, and sentence ketika digunakan dengan stimuli video ini, thinking moves-nya itu yang ini. Tapi kalau saya pakai thinking routines yang lain, bisa jadi berbeda. Misalnya saya pakai thinking routines, ada yang pernah dengar I used to think, now I think. Itu cuma satu sentence ya. I used to think, now I think. Itu adalah satu thinking routines. Tapi ketika saya pakai the thinking routines, I used to think, now I think, untuk video yang sama bisa jadi berbeda. Karena thinking moves-nya berbeda. I used to think, now I think, itu lebih ke make connection. Itu lebih ke consider different viewpoints. Karena ada perubahan di situ. Sebelumnya saya berpikir seperti ini, setelah saya menonton, saya berpikir seperti ini. Nah, that's the interesting thing about this thinking moves and thinking routines. Jadi, satu thinking routines dipakai di beberapa thinking routines dengan stimuli yang sama, beberapa thinking routines dengan stimuli yang sama punya thinking moves yang berbeda, walaupun stimulinya sama. Lagi, thinking moves itu what is the drive force gitu. Ya. So that's interesting. That's one thinking routine. Kita coba yang lain lagi ya. Kita sama-sama coba dulu. Karena saya juga masih belajar. Banyak banget thinking routine saya soalnya. Nah, ini dia. Yang kedua, see, think, wonder. See, think, wonder. See, it's about write everything you can see from the picture. We will use the starter sentence I see. Think, write anything that comes to your mind after you see the picture. Start with sentence starter, I think. Sorry. And I wonder, write questions that come to your mind after you see the picture. Nah, ya, see, think, wonder. Kita akan coba satu-satu dulu. Pertama, saya akan kasih lihat gambarnya. Terus kita akan coba di chat ataupun langsung mau ngomong, what do you see? Nah, gambarnya ini. Ada yang mau coba? What can we see from this picture? Yuk, mari. Oke, dari Kak Ayu katanya gambar ini tuh penuh. Oke. Sama tuh, kalau Ya. Mas Dewi sama aku sama tuh. Over capacity ya, I see vehicle with over capacity sama ya, gitu. Ya, jadi yang bisa dilihat penuh, betul ya. Penuh, kelihatan melebihi kapasitas, kelihatan ya vehicle with over capacity. Memanfaatkan kesempatan. Wih, benar juga Oke. Kak Putri. Nah, Mbak Nuga ini Kartika Putri, dipanggilnya apa nih Mbak? Putri. Kak Putri. Oke. Kak Putri. Jadi kalau saya mau nanya, memanfaatkan kesempatan ini yang dilihat atau yang dipikirkan? Ah iya benar. Nah, itu dia. Yang kayak Pak Dendi, juga. not countable. Itu Not yang comfort. dilihat atau yang dipikirkan. Nah, itu satu skill lagi yang terpisah. Skill observasi, melihat dan mendata apa saja yang dilihat, apa saja yang didengar, apa saja yang kalau bahasa Inggrisnya kan sense ya. Kalau bahasa Indonesianya dirasa, tapi bisa jadi Kevin. Maksudnya yang bisa dilihat, diraba, dirasa dengan indera kita. See. Nah, betul yang kita lihat itu, ini bajai penuh, ini bajai ada orangnya di dalam. Saya lihat ini bajai, ada itu perabotan plastik di atasnya. Saya lihat warnanya oranye. Nah, betul. Saya lihat di depan ada 2 orang. Saya lihat di belakang ada pohon. Banyak yang bisa kita lihat dari satu gambar ini. Nah, step kedua adalah think. Di sini kita mulai involve our thinking.
Kita harus bedain yang mana yang kita lihat, yang mana yang kita pikirkan. Think. KAI kreatif itu I think, oh, Mbak Felita bilang I think it's dangerous, betul. Kalau for me I think it's hot there. Banyak banget teman itu orang di situ dempet-dempetan di Jakarta panas. Oh, kata Wawa, I think untuk hemat ongkos, betul. Jadi itu satu layer yang lebih dalam. What we see, that what we think. Dari situ kita mulai lagi wonder. Lalu kita pun bertanya-tanya. Pertanyaan apa aja? Boleh apa aja. Karena kita nggak akan pernah belajar kalau kita nggak bertanya. Pepatah Indonesia pun bilang, kalau malu bertanya sesat di jalan. Jadi memang bukan membenarkan kekepoan, tapi kepo yang mana dulu gitu kan ya. Kepo tentang apa? Karena curiosity is the driving force of learning. Kalau kita, if we stop being curious, then what can we learn anymore? Nggak ada lagi gitu. Hemat ongkos, I think very uncomfortable. Betul, kelihatan itu dari itu kita udah involve feeling, udah involve experience kita itu di thinking. Nah, kita akan mulai ke wonder. Pertanyaan apa aja sih yang terbesit di benak teman-teman ketika lihat gambar ini? I wonder if the reason these people want to squeeze in Bajai because they cannot afford taxi. Bisa. I wonder kena tilang nggak ya? Bisa. Itu pertanyaan. Berapa ongkos yang bisa dihemat? Bisa. Pertanyaan yang lain. Kok sanggup ya? Dempet-dempetan gitu bisa. I wonder where they go. Betul. Kemana ya kayak begini gitu kan ya? Pertanyaan apa lagi ya? Ini cuman sharing di mana nih gitu kan ya. Betul. Jadi pertanyaan ini kalau kita lihat dari gambar, pertanyaan ini sebenarnya terbuka sekali. Bisa berbentuk pertanyaan yang bisa kita jawab dari gambar ataupun pertanyaan yang tidak kita bisa jawab gitu. Tapi yang penting itu kita bertanya. And it raise our curiosity gitu. Ya, I wonder why he's smiling. Betul. Kalau saya mau bertanya gini. Ini mau sharing aja karena ini gambar saya pakai buat anak-anak saya di kelas 1. Ketika kami belajar sitting wonder dan pertanyaan mereka tuh luar biasa. Pertanyaan mereka adalah berapa orang yang bisa masuk lagi ke situ? Bisa juga gitu. Jadi tidak ada salah dengan membuat pertanyaan-pertanyaan karena itu membuat kita mau belajar lagi, mau lebih tahu lagi. Nah, this is sitting wonder. Salah satu thinking routine yang cukup simple untuk dipakai di anak yang kecil sekalipun gitu. Dan ini juga bisa dipakai untuk kita orang dewasa gitu. Tapi mungkin stimulinya berbeda. Ketika saya bisa pakai gambar seperti ini untuk stimuli anak-anak kecil, mungkin stimuli kita adalah bacaan yang dikasih sama dosen gitu kan ya. Sampai ngehulang aja gitu sih yang kita baca aja gitu. Think itu ketika kita itu I wonder how it move fast. Ya, wonder itu pertanyaan-pertanyaan lagi yang muncul ketika kita sudah membaca, sudah relate dengan sudah mulai memasukkan pikiran-pikiran kita dari experience kita yang sebelumnya. Lalu sekarang kita lihat nih, kira-kira thinking moves-nya dari sitting wonder itu apa sih? Wondering dari Kak Ayu ya. Wondering. Describe what's there. Oke, ada lagi nggak? Kira-kira yang lain.
Kalau aku buka chat ini ngeblok di sharing screen nggak, Wak? Enggak, Enggak. enggak kok. Enggak ya. Oke. Aku biasanya takutnya pas aku buka chat nanti kayak ngeblok gitu enggak ngaruh. Enggak ya. Oke. Pertanyaannya adalah visible thinking routine, see, think, wonder. Itu apa sih thinking moves-nya? Dari Kayu sama Kak Velita bilang wondering ya. Kenapa sih Kayu atau sama Kak Velita bilang wondering? Dari Consider Kayu different ada viewpoint. consider different viewpoint juga. Ya, karena kan pada akhirnya wonder ya, bertanya gitu tentang apa yang dilihat dari yang dilihat, kemudian yang dipikirkan, kemudian akhirnya membuat pertanyaan gitu. Iya, oke. Thank you. Jadi udah ada tadi 1, 2, 3 ya. What? Describe what's there. Describe what's there. Oke. Ya. Hebat ya gue. Nggak apa-apa. Ini kan sama-sama belajar ya. Karena aku juga ini kita ini yang kita bedah. Banyak thinking routines yang lain yang belum sempat dibedah sama sekali gitu. Betul. Sitting wonder itu di wondering. Lalu juga describe what's there, the see, and then the wonder. Nah, think-nya itu di mana ya gitu. Muncul nggak? Build explanation. Ya. Dari thinking-nya kan gitu, dari yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, gitu dia. Oke, itu thinking routine, sitting wonder. Kita coba yang lain ya. Nah, ini namanya zoom in. Oke, zoom in. Jadi ini mainnya tebak gambar gitu. Gambar yang pertama adalah boleh kita main tebak-tebakan di chat ataupun mau langsung ngomong ini apa gitu. Bambu, oke. Tangga, bisa jadi. Tiang, bambu, kayu. Tiang bendera, bisa jadi. Kuis zaman dulu. Bambu kayaknya. Oke, tangan, galah. Bisa jadi. Nah, kita reveal bagian berikutnya ya dari gambar ini. Tangan, wow. Nah, sekarang kebuka nih. Panjat, Ayo. Panjat pinang apa ya? Panjat pinang. Itu kan ada tangannya, kayu. Apalagi nih, sekarang udah ada dua variabel di gambar ini. Tukang bangunan, bisa jadi. Orang lagi menghadap kayu, bisa. Kalau lihat dari perspektifnya kayak gitu ya. Nah, kita reveal lagi ya. Tada. 17-an nih. 17-an. Kalau bikin kalimat ya, coba bikin kalimat. Nah, panjat pinang. Bapak. Kedua berarti dong mungkin. Harus terus berpikir. Orang sedang melihat panjat pinang dari kayu. Bapak-bapak jualan di satu event, bisa juga kan, kita belum lihat semua gambarnya ya, gitu, belum kebuka semuanya. Kita buka ya. Ups, tunggu sebentar. Loh. Udah ke sepeda aja. Roda. Nah. Berjaket. Oh iya, benar panjat. Nah, jadi ini gambar keseluruhannya. Tapi kalau kita lihat lagi, ya kita lihat ya, 17 Agustusan, panjat pinang, tapi masih ada juga sebenarnya informasi-informasi yang kita nggak dapat dari gambar ini gitu. Misalnya, di mana sih ini acaranya? Kapan sih ini acaranya? Kita nggak bisa lihat dari gambar gitu aja ya. Nah, ini tuh diambil dari gambar ini. Ya, ini panjat pinang ya. Climb slippery pole.
di itu Keren banget nama bulenya. ya nama Belandanya ini ternyata games dari zaman Belanda ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari Zoom ini bisa dilihat tiga thinking moves-nya itu lebih ke describe what's there. Kenapa? Karena kita melihat dari gambar yang di-reveal sedikit-sedikit. Terus kita pun beralasan kan kenapa kita bilang kita menebak ini. Dan dari situ udah semakin satu kebuka, lebih banyak bagian yang kebuka, lebih banyak bagian lagi kebuka, kita make connection. Dari sini ke sini ke sini kita bisa melihat satu situasinya. Itu zoom in. Kita coba lihat lagi thinking routines yang lain. Nah, ini menarik. Beauty and Truth, bukan Beauty and the Beast ya. Beauty and Truth itu apa sih? Di Beauty and Truth, sebelum kita lihat videonya, sebelum kita lihat videonya, Beauty and Truth, seperti namanya, nanti boleh kita akan nonton ini. Emang ini videonya Chinese New Year ya, tapi Chinese New Year 2020 gitu. Tuliskan satu kenyataan, one truth, dan satu beautiful thing that you can see from the video. Beautiful itu abstrak, betul ya? Beauty is abstract. What I consider as beautiful can be different from other people gitu kan ya. Tapi di sini beautifulnya kita nggak ngomong tentang physical beauty ya. We're talking about the value, about the video in the context. Ya, kita nonton sama-sama ya. Selamat pagi. Ryan, mak kau. 喂，米。boy，你几时回家哦？米，对不起啊，我看我今天应该是回不到来了的啦。哦，不要紧，boy 呀，我们寄了一样东西给你哦。哦，收到了。你打开来看 ，OK？ OK。诶，什么来的哦？哇，哎呦，高科技耶！ boy 呀，咦 Boy，既然你这么忙，我们就把新年带给你吧。啊？哇，会动的嘞！哦，很震哦。喂，到家了嘞！哎，大舅、大舅母、大表哥、大表姐、小姐夫啊，好好好。三叔，哎，三叔很久没有见了，三叔，好不好？好吗？好吗？好好好。哇，妹妹，香蕉了啊！狗狗包包。哎呀，哇，好重啊 ！OK OK， 累了。Hello. So I just graduated with the bachelor's degree of engineering. Hai Cikun, Cikgu dah balik. It's the best work I ever done in college. Hey, Papa. Blueberry. 这是what？ 新年快乐！啊，新年快乐，新年快乐！恭喜发财，新春永驻，人见人爱，一年比一年更美。耶！新年快乐！恭喜发财，恭喜发财！来来来来来来来，花嘞！花嘞！花嘞！花嘞！ 慢慢吃啊，慢慢吃。狗狗，我要把这个挂高高。好。
忙就不要回来啦。下次还有机会的，多喝水，要早点睡觉。记得哦，要好好照顾自己啊。新年快乐。喂，咪，对不起，其实我应该要回家过年的，我想念家里，想念家人，想念你。咦，不是 ，boss。哎呀，回家吧。Yeah, okay. So I think like the Chinese New Year similar to probably itu ya Lebaran ya. Pulang ke rumah, ketemu keluarga, ada kumpul bersama gitu ya. So that's the video. So what is the truth and the one truth that you can see from the video and one beautiful things that you think exists in the video? Ada yang mau sharing? Oh, technology can bring so many possibilities. Is it the truth or the beauty, Pak Dery? Beauty, okay. Truth, it's not real. Beauty, mom makes it possible for the sun to come out. Ya. Dia kangen keluarganya, betul. Ada lagi? Oke. Beauty momen bersama-sama keluarga. Perusahaan bosnya baik. Ada ya bos kayak gitu, kayak ngarep banget ya bos kayak gitu udah ngancurin. Bosnya sabar, semua, mau aja gitu kan. dielus-elus. Truth is when Chinese New Year at work, betul. Beautiful thing, the boss let you go home. Iya. Beauty family catering. Ya, kalau dari saya truthnya, teknologi is very powerful ya. Technology can make things happen, even virtually. Ya beautifulnya ya the sense of the family ya. Kayak forgiveness dari bosnya gitu, teman-temannya yang gitu kan, nih orang aneh ya udahlah ya gitu kan. Jadi kayaknya udah biasa deh lihatnya kayak gitu ya, kalau dilihat dari gelagatnya udah biasa nih orang aneh kayaknya gitu. Iya. Jadi ya. So again the video is the stimuli. But the beauty and the truth. Nah, beauty and the truth sendiri lebih banyak ke consider different viewpoints. Kenapa? Karena what we consider as beauty can be different. Yeah, it's relative. Yeah. And then make connection and uncover complexity. Di balik truth, di balik beauty itu ada lagi yang lain-lain gitu kan ya. Jadi that's beauty and truth. Tapi beauty and truth ini kalau kita lihat age level mungkin akan susah untuk dipakai buat anak-anak kecil. Lebih banyak mungkin dipakai untuk anak SMP, SMA gitu kan ya. Mungkin yang anak kuliah gitu. Jadi itu beauty and truth. Nah, ini sekarang kita akan coba lihat what makes you say that. Sama-sama kita mikir, tebak, ini kayak teka-teki. Nah, ini tuh nama activity-nya which one does not belong. Ada yang mau coba? D, kenapa Kak Ayu? Kenapa yang D Kak Ayu? Soalnya segi 5. Soalnya segi 5, betul. Ada yang punya jawaban lain? Aku B. B, oke. Kak Valita sama Wawa sama-sama B. Kenapa? Soalnya yang B ada garis-garisnya sendiri. Beda pattern. Iya, patternnya. Iya, warnanya. Oke. B juga. Ada lagi?
C juga sih sebenarnya. Kayak dia C juga kenapa C, Wak? masih berdirinya kok dia kayak miring sendiri. Yang lain kan kayak berdiri tegak atau ya datar. Kalau dia kayak runcingnya di bawah. Nah, dia berdirinya di satu titik, yang lain berdirinya di garis ya. Di garis. Betul. Ada lagi? Kalau saya bilang A. A bobo. Kenapa? A bobo yang lain berdiri. Kenapa kalau Kak Felita aja deh, Kak Felita aja. Iya, Felita. Kalau kata aku itu yang A tuh dia memanjang gitu, yang lain itu kan bentukannya apa ya, ibaratnya tuh mirip gitu loh, kayak kotak gitu gedenya sih. Iya. A itu dia punya panjang sisi yang berbeda. Kalau 3 bangun yang lainnya dia itu panjang sisinya sama sisi. Poligon. Nah, dari sini, nah ini which picture does not belong? Satu stimuli jawabannya berbeda-beda, dan jawaban yang berbeda itu tidak salah. Asalkan ada alasan yang pas ya. Coba lagi kalau yang ini. Aku tim bacain jawaban aja Menunggu ada yang menjawab. Ada yang mau jawab yang ini? Apa jangan-jangan pada males mikir nih mentang-mentang ada tambah sama Udah. kali. Pak Dendi B. B itu B berapa? alasan. Oke. B karena alasannya dia menggunakan tambah, yang lainnya kali. Betul. D karena Kak Felita D karena bulat-bulat. Bulat-bulat, yang lainnya ya. bintang. Yang lainnya bintang-bintang. Ya bisa. Ada lagi? A juga tuh does not belong. Kenapa dia ada lingkarannya sendiri, yang lain enggak ada berdiri sendiri. Betul. Kalau saya yang C. Karena yang lain pakai angkanya 2 dan 8, kalau 2 ataupun 8, kalau yang C beda sendiri 4. Kenapa tuh Kak? Sama kayak Dian. Itu alasannya. Sama kayak Dian. Ya. Jadi itu sama. Nah, ini activity-nya ini bisa dipakai buat segala jenjang sih kalau ini. Tergantung stimulinya aja. Nah, ada juga yang kayak gini kan ya. Kalau ini gimana? Which one does not belong? Kemeja biru kenapa, Junita? Kemeja biru. C, Kak Felita C. Kai D karena badannya laki-laki. Oke. D untuk laki-laki. Kemeja ya buat laki. Iya benar, Kak Junita juga baju sama alasannya baju cowok. C, kenapa C? C soalnya dia tuh nggak senada sendiri sama si kotak-kotaknya. Aku kan merah, ada merahnya, kuning. Dia biru, hitam tapi hijau. Betul. Jawaban saya juga C, tapi buat alasan yang beda sih. Sama aku juga C, tapi alasannya beda. Alasannya apa, Wak? Kalau gue kayak, soalnya yang lain masih kayak winter wear gitu ya, kayak AB. Dia masih bisa. Tapi kalau yang C, was winter kayaknya gimana gitu, makanya kepleset nggak sih pas winter gitu, bayangin gitu. Nah, kalau alasanku kenapa C? Karena yang lain dipakai di badan, C dipakai di kaki. Jadi ya, walaupun jawabannya sama, alasannya bisa beda-beda ya, gitu. Nah, jadi untuk yang thinking move ini, karena harus jelasin ya kenapa jawabannya seperti itu juga reasons with evidence, build explanation, lagi karena harus itu make connection. Kenapa beda? Kenapa sama yang lain beda? Cuman nggak bisa dipungkiri juga, ini juga ngajarin different viewpoints. Perspektif ya. Ya, perspektif juga kena di sini gitu. Walaupun memang nggak yang di-highlight banget gitu ya. Jadi emang thinking moves itu bisa overlapping, bisa banyak banget dari satu thinking rutin. Tapi kita lihat aja tujuannya itu yang nentuin kita gitu.
either sebagai kita pakai pribadi atau kita sebagai guru buat ngajarin nanti ke anak-anaknya. Nah, ada lagi banyak sih sebenarnya, tapi kayaknya waktunya udah jam segini juga. Ada color symbol image, itu kayak buat milih warna. Misalnya saya kasih keyword family, which color comes up into your mind if you think about family? Jawabannya bisa beda-beda dengan alasan yang beda-beda, betul ya? Simbolnya juga bisa beda-beda, image-nya juga bisa beda-beda. Gitu. Jadi kalau untuk color symbol image itu lebih banyak ke make connection, capture the heart and form conclusion. Connection itu ya beda-beda lagi, tapi ini juga bisa consider different viewpoint sebenarnya. Gitu. Nah, jadi udah mau selesai. yang harus kita ingat lagi, selalu bergerak dari thinking moves-nya. Kita tuh mau tujuan kita pakai routines ini tuh buat apa? Kalau dari situ baru kita bisa lihat thinking routines-nya yang mana yang bisa kita pakai. Seperti itu. Jadi itu aja sih dari saya sharingnya. Terima kasih banyak untuk ikut bareng-bareng ada interaksinya sedikit. Jadi itu aja sih. Thank you very much. Thank you very much, Miss Dian, buat ilmu barunya ini. Nah, ini bagus banget sih kalau menurut aku pribadi, sebagai yang juga ngajar juga, sebagai yang belajar juga gitu. Terutama kayak misalnya kita di Yo People kan emang apa-apa dikasih belum apa-apa reading mulu nih gitu kan ya. Padahal kalau dilihat-lihat, padahal kita bisa menjadikan visible thinking routine ini sebagai salah satu opsi kita dalam melihat reading itu sendiri gitu. Ya kayak misalnya ketika waktu kita bikin mind map gitu kan kemarin. Nah itu sebenarnya sudah cukup membuat visible loh thinking kita. Nah ini ada sudut pandang yang berbeda dalam membuat thinking kita itu visible atau terlihat lebih jelas ketika kita mau konstruk satu tulisan. Ya. Oh, cuman itu sih sebenarnya aku juga ada ini ya, ada dari Project Zero Harvard itu sebenarnya banyak banget thinking routines-nya. Cuman kalau tadi kan yang aku bahas itu dari thinking moves-nya itu dari yang si Ron Richard ya, making thinking visible. Kalau ini tuh yang benar-benar dari Project Zero Harvard-nya. Kalau dilihat ini thinking types-nya itu sebenarnya kayak thinking moves-nya. Buat cari possibility kah, buat digging deeper kah, dan ini bisa difilter buat sama teman-teman sendiri. Kayak synthesizing, ini tuh apa ya, kalau saya lihat bahasanya lebih jelimet sih daripada yang si Ron Richard punya gitu kan ya, yang Project Zero Harvard ini, dan banyak sekali. Think Wonder dan yang tadi saya bagi itu cuman sedikit. Tapi ada yang saya simpen tadi di situ, nggak ada di sini. Karena memang thinking routines itu luar biasa banyak. Dia kan kebagi-bagi di dalam thinking types-nya, masuk lagi dia ke dalam si word-nya ada, di digging deeper-nya ada. Cuma beda cara ngambilnya aja. Beda. Jadi banyak banget bisa dicek satu-satu si ininya. Aku akan share linknya di chat. Tapi kalau untuk bukunya bisa cari bukunya di sini, sebenarnya ada bukunya Ron Richard ini, tapi cuma dikasih chapter 1 doang kalau mau baca. Kalau enggak harus beli sendiri atau cari yang mungkin di e-library-nya itu ada buat dibaca. Tapi memang kalau nggak dipungkiri sih, kalau saya nggak attend the sharing session juga mungkin nggak se-opening ini ya, eye-opening banget gitu. Wah, ternyata tuh, karena kalau ngelihat itu biasanya dulu saya cuman dikasih gini sama atasan gitu. Pokoknya anak-anak harus pakai visible thinking routine. Yang mana, gimana, alasannya apa, pokoknya harus aja gitu. Jadi nggak tahu saya tuh, jadi cuman
menebak-nebak kira-kira yang cocok yang mana ya gitu. Tapi setelah saya ikut sharing sessionnya teman-teman yang dari BINUS itu, mereka jelasin sangat jelas gitu, sangat detail. Jadi ternyata emang kita harus tahu dulu tujuannya apa, baru kita bisa pilih thinking routine saya yang mana gitu. Itu sih. Iya, ini juga interesting, kayak misalnya waktu kemarin aku nyiapin bahan ini kan karena dadakan juga, jadi beneran aku nyiapin buat materi promosiin ini tuh baca sedikit-sedikit sih, lumayan speed reading aja, kayak skimming aja sebentar, yang kayak dari Indonesia itu beneran aku dapat dari Ambarwati. Mungkin karena beliau itu emang presentasiinnya untuk LPMP, jadi emang materinya cukup padat ya. Aku udah share juga di Instagram, tapi kan linknya nggak bisa diklik di caption. Nanti aku bisa share lagi ketika aku upload video ini di YouTube. Nanti aku masukin di description box-nya juga. Nah, serunya tuh gimana ya? Kayak sebenarnya awalnya bingung banget nih. Visible thinking itu how gitu ya, awalnya tuh mikirnya gitu, kemudian ada rutinnya, terus kemudian ada thinking disposition. Maksudnya kalau mau kita terjemahin ke bahasa Indonesia tuh gue mau bilang apa ya thinking disposition ini. Terus emang kalau kelemahannya kita dalam topik-topik yang kayak gini yang sebenarnya penting untuk seluruh pendidik itu adalah kurangnya yang dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Itu sih tadi, walaupun kita international student ya currently di You People gitu, tapi kan kita mau ngajar anak-anak Indonesia dan kita mau share ini sama guru-guru se-Indonesia, insya Allah gitu ya. Maksudnya kayak emang targetnya kita share sama guru-guru kita dulu, dengan parents gitu ya, mungkin bisa helping their children studies gitu. Jadi emang nggak dipungkiri kita agak kesulitan untuk share topik-topik kayak gini ke umum kalau misalnya emang semua dalam materinya bahasa Inggris gitu. Dan mungkin ada teman-teman yang mau bantu bikin subtitle atau caption nanti buat video ini, sangat-sangat diterima gitu ya. Kalau ada yang bisa bantu bikin subtitle di sini, nanti aku bisa taruh di YouTube juga supaya nggak cuman kita aja yang ngerti, tapi semua orang sampai yang awam bisa memahami ini. Walaupun memang secara konteks bahasa ini lumayan tinggi sih. Lumayan tinggi karena nggak awam, bukan hal yang umum. Dan baru ya, kalau misalnya aku cek sih, ini satu hal yang masih baru, belum lazim, istilahnya belum 20 tahun lah ya, kayaknya masih baru. Dan Project Zero sendiri itu 2016 sih, terakhir aku nggak tahu itu websitenya update 2016, atau mereka udah bikin dari 2016 atau enggak. Tapi Project Zero itu lengkap. Tapi harus sabar, ya benar-benar harus satu-satu ya, kayak Dian bilang, lihat satu-satu, klik satu-satu, dan belum tentu kita paham, walaupun itu bahasa Inggris dan kita udah biasa berbahasa Inggris juga. Makanya mungkin kalau misalnya teman-teman berminat untuk tahu lagi lebih dalam tentang visible routine gitu, mungkin akan ada misalnya second section untuk lebih practicing ini gitu, dengan level yang lebih tinggi, misalnya dengan membawa topik atau konten dari You People ke dalam visible thinking routine. Boleh aja sih, misalnya aku nggak bilang boleh request ya, tapi bisa dipertimbangkan gitu ya, kan tergantung dengan narasumber kita gitu ya, yang bisa provide atau enggak. Atau misalnya kayak teman-teman yang lain ternyata, oh aku tahu nih tentang visible thinking routine dan aku bisa terapin di course creating a positive classroom misalnya gitu. Nah, kita bisa buka lagi misalnya sesi yang sama, sesi sharing seperti ini juga. Dan karena emang menurut aku ini something yang very very good gitu ya, applicable buat kita. Dan karena Dian sendiri juga ngasih kayak tadi ada kan brain breaks gitu ya, kayak itu sebenarnya juga penting ya, kayak kita nggak melulu di depan laptop mengajar walaupun emang virtual, tapi kita butuh breaks juga. Dan itu ya for our brain juga, supaya kita bisa think better and we can visualize atau make it visible about our thinking. Oke. Ini kayaknya aku dari tadi nyerocos aja ceramah. Nah, kalau misalnya yang lain mau ada pertanyaan, kalau misalnya lupa nih, tadi mau nanya, boleh di chat aja nanti di chat box atau bisa di chat di WhatsApp. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab di description box di YouTube nanti pas aku upload. Gitu deh. Pak Dendi emang belum bisa pakai backgroundnya. Aku tadi kirim yang backgroundnya nggak ada putih-putih. Masuk nggak?
Ntar aku share lagi deh background yang putih-putih supaya kita foto bareng dulu. Wait. Share dulu. Mana kali? Ke AI. Aku share ikutnya nih. Iya. Oke, aku udah share yang nggak punya green screen, bisa pakai yang aku baru share di grup chat besar. Grup chat masing-masing di Merah Putih ada, di MID juga ada. Oke, kita bisa foto bareng dulu. Aku senangnya sih walaupun emang kita akhirnya nggak ada Q&A di sini, nggak ada question and answer gitu ya, tapi ini interaktif. Paling nggak ada keterlibatan teman-teman semua di sini. Pak Ius dan Mas Dery, apa bisa on cam? Sambil nunggu aku akan sharing buat itu ya slide-nya. Oke. Tapi memang viewer aja. Tapi di situ ada link yang bisa itu sih harusnya. Ini cocok untuk introduction menuju materi pembelajaran. Nah, ya kan untuk kalau misalnya nanti belajar apa ya kemarin yang ada 99. Oh, 5210 ya, learning theory. Buat openingnya. Kalau dari IB-nya sendiri ini untuk Pak skill. Skill. Thinking skill. Ya, thinking skill. Oke. Pak Dery udah, Pak Dendi belum? Lihat sedang di. Oke. We'll wait. Dan ini juga bisa sih, kayak kita lagi banyak topik tentang diversity juga, misalnya kayak di 5010 atau misalnya di 5710 misalnya tuh kan ada tentang diversity. Ini bisa juga memacu anak-anak berpikir, oh iya pemikiran kita bisa berbeda-beda loh gitu, bahkan nggak cuma sekedar diverse in race atau apapun, tapi bahkan in opinion juga, dan membuka pikiran anak-anak dari kecil sih, udah tahu, udah paham, oh iya beda ya, gue lihatnya satu hal yang sama tapi mikirnya beda gitu. Jangan ngelihat satu sisi aja, enggak lu salah, pokoknya yang bener tuh gue, kan anak-anak gitu biasanya. Udah dapat satu teori, gue ini pakai, padahal banyak sudut pandang yang berbeda. Oke. Oke, aku di sini yang wajah baru tuh aku lihat kan ada Kak Felita ya, MID. Kalau Mas Dery dari mana? Aku dari Jayapura. Oh, dari Jayapura, ngambil program apa, Mas? Iya, MID juga. Oh, MID juga. Bentar, aku lupa sih. Oh iya. Maafin aku ya. Grup. Aku kayak temen gagal gitu ya, jadi maafin aku. Kalau Mbak Junita, boleh diketik kalau misalnya susah on mic. Mbak Junita dari mana? Aku tuh nggak ngecekin banget. Halo, Mbak, maaf nggak kedengeran lagi hujan. Gimana tadi bilang? Mbak Junita dari mana? Maksudnya dari prodi apa? Dari Kupang. Aku ngambilnya S1, Business Administration. Dari BA. Iya. Tapi kalau misalnya BA banyak main map juga deh, nggak salah ya. Di LJ-nya gitu. Iya. Oh, tadi ini sudah bisa pakai yang belakangnya putih. Pasang green screen dulu ya. Tahuan deh. Oke, nggak apa-apa. Kita mau foto bareng sekarang. Kai sayang banget kepotong mungkin rasionya. Aku nggak bikin yang versi Kai bisa pakai. Kita foto bareng dulu ya. Salam pose. 1, 2, 3. Nah, aku mau screenshotnya kayak gimana nih caranya. Aduh, aku udah tutup itu lagi. Udah tutup Telegram. Gimana dong? Aku bisa minum lagi. Oh, bisa. Gitu ya. Atau Dian bisa tolong sekalian screenshotin atau Kai atau siapapun. 1, 2, 3. Wak lagi, Wak. Bentar lagi, Wak. 1, 2, 3. Ya, kita lihat nanti yang mana yang paling lagi mau muncul nggak sih gue?
belum lah ya. Abal-abal banget jadi host. Bentar ya, sabar sebentar. Ya, di gue beneran kepotong. Lagi. Di gue kepotong screenshot-nya. Lagi ya. 1, 2, sih. Nah, ini masuk semua. 9 out of 13, oke. Dian udah, bisa juga dapat tadi? Sudah. Oke, sip. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin untuk perkenalan lebih dalamnya kita bisa ngobrol di grup chat masing-masing, tapi Pak Dendi mulai menjadi hantu lagi. Back being a ghost. Selamat datang buat yang baru datang ke grup, selamat datang juga yang baru masuk ke You People. Welcome to our new, to your new learning environment. Siap-siap aja, bakal agak gitu sedikit ya, agak panik-panik sedikit di awal-awal, lama-lama ntar biasa kok. Kayak datar aja, oh nilai gue jelek, ya udah fail gitu ya. Nanti lama-lama kayak gitu. Jadi udah pasang aja. See you again in our next event, insyaallah. Probably the newest event itu bakal tentang kepengurusan ISC yang kita sedang masih rekrutmen juga. Jadi buat teman-teman yang mau ikut berkontribusi dalam kepengurusan ISC, berbagi ide, ikut mengeksekusi ide-ide itu, silahkan banget. Nanti aku share lagi link untuk join grupnya. Nanti kita ketemu di sana. Oke, see you. Bye. Bye. Thank you. Banget, Dian, Wawan. Thank you ya kakak-kakak. Thank you semuanya. Selamat weekend. Terima kasih semuanya. Selamat weekend. Thank you banyak banget. Long weekend.